Terima kasih masih bersama kami di AI Today pemirsa. Pengungsi tidur berdesakan di tenda pengungsian yang didirikan di dekat lokasi kebakaran permukiman warga di Tambora, Jakarta Barat. Ya, kebakaran menyebabkan 400 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pemirsa, inilah korban kebakaran mengungsi di tenda pengungsian yang didirikan di Balai Warga Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Warga terdampak kebakaran tidur dengan kondisi berdesakan, beralaskan terpal dan fasilitas seadanya. Selain itu, dapur umum, posko administrasi hingga posko kesehatan darurat juga didirikan untuk melayani kebutuhan warga terdampak. Bisa Jakarta dilanda kebakaran yang berulang ya. Ya, dalam satu hari kebakaran di Jakarta bisa terjadi di dua lokasi yang berbeda. Pemicunya berbeda-beda, mulai dari ledakan tabung gas hingga korsleting listrik. Ada tuh Pak. Kamu duluan, baru aku. Kobaran api membakar pemukiman penduduk yang terbuat dari bahan semi permanen di Jalan Garuda Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Warga berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air seadanya sebelum petugas damkar tiba. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi sempat terkendala jalan yang sempit. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Samping pos air. Kebakaran juga melanda sebuah warung makan di Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas saat memasak makanan. Tugas damkar yang berada di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. 12 unit mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api, dan api baru padam 1 jam kemudian. Gara-gara kompor lupa dimatikan, sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Salah satu korban kebakaran mengaku 3 rumah kontrakan miliknya hangus terbakar dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Lebih dari 5 rumah yang hangus akibat kebakaran ini. Kebakaran juga menghanguskan rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. 4 anak dan balita meninggal karena terjebak di lantai atas rumah. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan 20 unit mobil damkar. Namun akses jalan yang sempit dan sumber air yang jauh menyulitkan proses pemadaman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, memang belakangan ini ya banyak lokasi di Jakarta ini terkait dengan kebakaran rumah. Tadi ini ya diakibatkan mungkin ada tabung gas LPG yang mungkin bocor, ada korsleting listrik. Ini mungkin ini ya peringatan untuk kita semua agar memang harus berhati-hati ketika memasak atau meninggalkan rumah. Atau sering terjadi kalau kita lihat di jalan-jalan itu banyak itu ini ya mungkin kabel-kabel listrik yang seharusnya harus diperbaiki. Itu mungkin salah satu faktor mungkin korsleting listrik bisa terjadi ya. Iya, jadi dari berbagai pihak ya. Tapi kalau kita mengandalkan memang pihak-pihak yang bersangkutan, ini susah ya Togi, sehingga harus dari rumah atau dari diri kita sendiri. Benar. Mulai dari memeriksa listrik dan juga kompor dan juga gasnya itu ketika kita meninggalkan rumah, apalagi dalam waktu yang lama. Benar sekali. Baik, bisa untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kebakaran, kita sudah tergabung dengan rekan Dilami Aulia ya. Ya Dilami, bagaimana kondisi korban kebakaran saat ini? Ya, selamat siang Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Dapat saya informasikan di Jalan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat saat ini masih berlangsung proses bersih-bersih gitu ya dari petugas Sudin Jakarta Barat dan juga petugas BPBD Jakarta untuk membersihkan lokasi
pasca kebakaran hebat yang terjadi di Tambora, di mana ini ada puing-puing baik itu material rumah, kemudian juga barang-barang yang memang sempat hangus terbakar pada kebakaran hebat di Sabtu kemarin. Bahkan ini ya pihak dari petugas PLN juga ini berusaha untuk membetulkan kabel dan juga listrik yang sempat mati total karena di lahap si Jago Merah di daerah Jalan Duri Utara 1 ini. Dan juga tadi Togi dan juga pemirsa sempat bertanya ya tadi bagaimana kondisi dari para warga. Ini memang ada kiranya 100 kakak dengan 400 jiwa yang kemudian memang diungsikan di pengungsian BPBD terdekat di sekitaran Jalan Duri Utara 1 Tambora ini untuk memang dievakuasi, dan memang kebanyakan adalah lansia dan juga anak-anak yang kemudian memang sudah terpenuhi ya kalau untuk dari kebutuhan pokok mulai dari makanan dan juga peralatan seperti makanan dan juga minuman, begitu Togi dan Sabrina dan juga pemirsa. Nah, kalau melihat ya kemarin kebakaran ini sempat sangatlah besar begitu ya, di mana dari personel pemadam kebakaran sendiri mengerahkan ada 29 mobil dengan kiranya 140 personil pemadam kebakaran. Dan untuk mengetahui bagaimana begitu ya terkait dengan kebakaran yang terjadi dan mengapa di Jakarta ini sering terjadi kebakaran, saya sudah bersama dengan Kepala Sektor Gulkarmat Kecamatan Tambora, Bapak Joko Susilo. Bapak selamat siang. Ya, Bapak siang kembali. Ya, Bapak ini kan sering terjadi kebakaran ya. Kalau untuk penyebab kebakaran di Tambora ini seperti apa sih, Pak? Ya baik, pada umumnya penyebab kebakaran itu ya fenomena kelistrikan gitu. Jadi itu yang sering terjadi di masyarakat wilayah Tambora ini. Namun biasanya karena kita juga sering melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan kepada masyarakat. Biasa antisipasi awal itu masyarakat bisa memadamkan dini dengan menggunakan napar. Tapi untuk kasus yang Duri Utara ini memang kebetulan terjadi di lingkungan yang pasar darurat ya. Jadi kesibukannya sangat tinggi. Dan di sini memang rumah ini banyakkan digunakan untuk usaha home industry gitu, bahwa buat restoran, buat konveksi, atasnya buat rumah tinggal. Jadi aktivitasnya memang sangat tinggi untuk yang di wilayah Duri Utara ini. Kalau kemarin kendala itu seperti apa sih Pak? Kalau melihat kan ini akses jalannya juga cukup sempit. Baik, karena ini kan begitu dari jauh itu terlihat asapnya sudah besar, sudah gede ya. Jadi langsung kami luncurkan dari pos terdekat, yaitu dari pos Kerendang. Begitu nyampe lokasi, ternyata api sudah membesar dan perembetan sangat dimungkinkan. Karena secara operasional pemadaman kami itu kan secara estafet ya, sambung menyambung, suplai menyuplai dari Solo Ambon sumber air menuju lokasi. Nah kebetulan untuk lokasi kejadian di sini ini sumber air hanya dari stasiun Duri, itu berjarak kurang lebih 1 kilo lebih. Jadi kita perlu suplai menyuplai dari unit ke unit, itu perlu banyak kendaraan di situ. Jadi saat menyuplai kendaraan satu kendaraan lain itu kan ada jeda, ada waktu. Dan di sini memang kebetulan unit yang pertama merespon itu sempat kehabisan air atau sempat tekor gitu. Jadi di sini ada kendalanya kemarin itu. Terus perembetan sangat memungkinkan, akhirnya dari pimpinan komando, Jenden Komando juga membuat pola strategi lain. Jadi pembackupan dari 3 sisi kemarin. Akhirnya menyambung lagi dari sisi Jalan Muhammad Mansur atau dari belakang, yaitu mengambil sumber air di Kali Cibubur. Jaraknya sama, kurang lebih 1 kilo lagi. Nah di sini antara saat kita merangkai jalur itu tentunya ada waktu di situ sih kemarin. Kemudian Pak, adakah tips agar terhindar atau menghindari kebakaran begitu? Karena kan di wilayah Jakarta kalau kita tahu cukup padat begitu ya. Ya,
ini sudah dari adanya kita mempunyai Satgas kelurahan itu sudah menghimbau supaya masyarakat, dan bahkan kita sudah melakukan edukasi pelatihan, bahkan terakhir Bapak Gubernur sudah ada instruksi Ingub nomor 5 2005 tentang gerakan gempar, yaitu gerakan masyarakat mempunyai APAR. Tujuannya adalah apabila ada api kecil, api awal, masyarakat bisa mengatasi dengan alat pemadam APAR tadi. Nah ini setelah mempunyai APAR kita akan melakukan pelatihan, jadi saat ada kejadian diharapkan masyarakat tidak panik lagi untuk menghadapi api. Situ ini udah kami lakukan, tapi namun untuk kejadian saat ini kita lebih ke material bangunan ya, bangunan lama yang udah sangat perembetan, jadi sangat kewalahan kemarin untuk mengatasi kebakaran yang di Duri Utara ini. Ya, jadi fenomena listrik itu istilah potensi paling sering prosentasenya dibanding dengan kebocoran gas. Jadi ini kami dari Damkar sektor Kecamatan Tambora ini tidak henti-hentinya secara APBD, secara mandiri kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Harapannya adalah masyarakat itu tangguh, paham, bisa mengatasi api kecil. Sebenarnya sudah sering dan banyak kejadian-kejadian yang bisa diatasi oleh masyarakat. Namun untuk saat ini kembali lagi termasuk kita kecolongan ya, api langsung bisa besar nih. Nanti jadi evaluasi dari kami apa penyebabnya, kenapa kok bisa langsung api besar gitu sih. Mungkin terakhir Pak, apakah ada call center yang bisa dihubungi kalau misalnya terjadi kebakaran? Ya baik, call center adalah 112 itu gabung dengan BPBD ya. Namun yang lebih banyak kita adalah kontak person ke Satgas tadi. Jadi Satgas ini mempunyai anggota relawan Red Card ya, di tengah masyarakat. Biasanya mereka langsung mengirim informasi itu kepada Satgas atau pada kami atau kepada subsesi kantor dinas. Jadi informasi itu tetap cepat nyambung dan informasinya manggung, dan anggota yang ada di tengah masyarakat relawan tadi, Red Card tadi, biasa ujung tombak kami, jadi bisa mengatasi kebakaran awal tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Joko, silahkan bertugas kembali begitu ya. Dan memang Sabrina, Togi dan juga pemirsa, kalau menurut penuturan Pak Joko memang untuk kebakaran terjadi begitu cepat karena material dari bangunan yang cukup rentan seperti seng dan lain-lain yang memang mudah sekali untuk api ini berkobar. Selain itu untuk kebakaran ini memang Sabrina tidak ada korban jiwa, namun hanya ada sejumlah masyarakat yang luka-luka kemudian dialihkan atau dilarikan ke puskesmas terdekat. Kembali ke studio, Sabrina, Togi. Baik, terima kasih Dami Aulia atas informasinya, melaporkan langsung dari Tambora, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.